Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar 1 kami, mata kuliah Perekonomian Indonesia, yang bertemakan transformasi struktural. Yaitu di sini dengan saya sendiri, Rizka Ramadhani Firdaus, dan juga teman-teman saya yaitu ada Evia Ningsi, Melinda Esmeliala, Anissa Sumaya, dan juga Fauzi Zakaria Ahmad. Di slide pertama, terdapat pengertian dari transformasi struktural. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju ekonomi dengan produktivitas yang tinggi. Pengertian menurut Zirmay et al. Tahun 2012. Kemudian, kita akan membahas akumulasi dan alokasi perekonomian Indonesia. Akumulasi yaitu pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Next, akumulasi memiliki proses. Proses akumulasi dapat ditelusuri melalui peningkatan fisikal kapital, yaitu infrastruktur, dan human capital, yaitu tenaga kerja. Next, di sini terdapat indikator adanya proses akumulasi sumber daya produksi, yaitu pertama, pola investasi, di mana pendapatan per kapita naik, persen investasi dan tabungan DN naik, arus modal LN turun. Kemudian yang kedua ada indikator pendidikan, yaitu di mana pendapatan per kapita naik, persen belanja pendidikan naik, school enrollment juga naik. Yang ketiga terdapat indikator keuangan pemerintah, di mana pendapatan per kapita naik, persen penerimaan pajak naik, persen penduduk yang membayar pajak juga meningkat, dan pajak yang diterima dari barang yang bukan kebutuhan pokok juga akan meningkat. Next, ada alokasi. Alokasi yaitu penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Secara luas, alokasi merupakan proses interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Next, di sini ada indikator adanya proses alokasi sumber daya produksi, yaitu indikator yang pertama, indikator permintaan domestik, di mana pendapatan per kapita naik yang menyebabkan investasi dalam negeri naik. Kemudian persenan konsumsi, yaitu swasta, pemerintah, non-makanan juga naik, dan persen konsumsi makanan turun. Kemudian yang kedua ada indikator perdagangan internasional, di mana pendapatan per kapita naik, yaitu manufaktur dan jasanya naik. Kemudian persen impor naik dan persen ekspor barang primer turun. Yang terakhir terdapat indikator produksi, di mana pendapatan per kapitanya naik menyebabkan produksi, yaitu industri, utility, jasa naik. Kemudian juga persen produksi barang primer turun. Demokrasi perekonomian Indonesia tahun 2021, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2021 tumbuh sebesar 1,6%. Dan bila dibanding dengan triwulan 4 2020, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2%. Dan secara kumulatif, artinya selama tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif 2,97%. Kemudian di kuartal kedua ekonomi minus sebesar 5,32%, kuartal 4 minus 3,45%, dan kuartal 5
di 2020 minus 2,9%. Masuk kuartal 1 2021, perekonomian Indonesia masih merah. BPS melaporkan ekonomi Indonesia minus 0,74% sepanjang periode Januari sampai Maret 2021. Namun akhirnya Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan mencatatkan keyakinan ekonomi kuartal 2 2021 tumbuh 7%. Sampai dengan kuartal 3 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24%. Kini memasuki kuartal 4 nih, ekonomi Indonesia semakin tumbuh positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,2%. Tenaga kerja atau ketenaga kerjaan adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Sumitro Jojo Handikusumo mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Menurut KBBI, kata struktur memiliki pengertian yaitu pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka struktur ketenaga kerjaan adalah indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Struktur tenaga kerja berdasarkan data Susenas dan Sakernas. 1. Populasi penduduk kerja, jumlah total penduduk semua usia. Kedua, penduduk usia kerja, jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas. Ketiga, penduduk bukan usia kerja, jumlah total penduduk 14 tahun ke bawah. Keempat, angkatan kerja terbuka, tenaga kerja termasuk mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang menganggur tetapi masih aktif mencari pekerjaan atau telah putus asa mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah diterima tetapi belum bekerja. Dan yang kelima, bukan angkatan kerja, penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja dan penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Dan yang keenam, penduduk bekerja, penduduk yang menyatakan telah bekerja selama 1 minggu yang lalu atau mempunyai pekerjaan atau usaha tetapi sementara tidak bekerja dalam seminggu yang lalu. Dan yang ketujuh, penduduk bekerja paruh waktu, mereka yang bekerja kurang dari 34 jam seminggu. 8. Penduduk bekerja purna waktu, mereka yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu. 9. Penduduk menganggur terbuka, orang-orang yang menganggur tetapi masih aktif mencari pekerjaan atau telah putus asa dalam mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah diterima tetapi belum bekerja. 10. Bukan pemuda, penduduk yang berusia lebih dari 24 tahun ke atas. Dan yang terakhir, pemuda penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 24 tahun ke atas. Distribusi pendapatan adalah pembagian atau penyebaran penghasilan di dalam masyarakat dalam suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyesuaian pekerjaan dalam penggadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Dalam produksi, para pemilik faktor memiliki akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksinya. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus perputaran. Konsumen yang harus membayar harga barang akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang tersebut. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut, yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanahnya. Kedua, pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja. Ketiga, pemilik modal akan menerima bunga modal. Keempat, pengusaha akan menerima laba usaha. Dan melalui proses produksi yang ada pada masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksinya tersebut. Tujuan distribusi pendapatan: 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih baik, masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Ketiga, menghindari dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhan
sehingga tindakan kejahatan bisa dihindari. Keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat, sebagai contohnya berupa penyaluran zakat kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. 1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Infrastruktur menjadi bagian dari transportasi, teknologi, industri, dan sistem pendidikan suatu wilayah. 2. Pertumbuhan penduduk, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil. Ketiga, nilai tukar mata uang. Industri kecil yang membantu perekonomian negara kesulitan dalam melakukan produksi karena penggadaan barang impor diikuti dengan nilai tukar mata uang asing yang tinggi juga. Keempat, investasi. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat penindistribusian pendapatan kepada pekerjanya, seperti pengangguran bertambah dan kesenjangan ekonomi juga ikut meningkat. Kelima, kebijakan pemerintah, subsidi pajak untuk jenis usaha UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran lembaga keuangan juga penting dalam menyalurkan dana untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis. Perkenalkan, nama saya Melinda Smeliala. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Ada banyak jenis teknologi yang dapat diimplementasikan di dalam perusahaan manufaktur, seperti artificial intelligence, Internet of Things, hingga enterprise resource planning. Pertama yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam program mesin, sehingga mesin tersebut dapat berjalan secara otomatis dengan melakukan rasional dan tindakan secara langsung untuk mendapatkan tujuan. Dengan teknologi ini kita dapat mengelola data, menghasilkan data dengan cepat, dan meningkatkan efisiensi dengan rasionalitas yang telah disesuaikan. Yang kedua yaitu Internet of Things. Internet of Things merupakan konsep atau program yang dibuat untuk melakukan pengiriman terhadap data tanpa menggunakan perangkat. Dengan menerapkan teknologi ini, perusahaan dapat mempersingkat waktu produksi dengan digitalisasi berbasis cloud yang sangat efisien. Ketiga yaitu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah software yang memiliki fungsi untuk dapat mengelola dan melakukan integrasi terhadap aktivitas operasional perusahaan. Dengan melakukan teknologi ini, perusahaan mendapatkan tingkat efisiensi dan keakuratan yang lebih tinggi karena data yang terkumpul akan masuk secara otomatis ke dalam sistem. Dengan menggunakan ketiga teknologi ini, perusahaan akan semakin efisien dalam sisi waktu dan juga akurat dalam sisi produksi. Namun dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini membuat tingkat pengangguran semakin meningkat. Teknologi membuat peran manusia tergantikan posisinya karena teknologi yang telah dibuat memiliki kemampuan seperti manusia, bahkan lebih baik dan cepat saat melakukan aktivitas tersebut. Ini berimbas pada tenaga kerja yang akan sedikit digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena telah adanya bantuan teknologi yang dapat membantu efektivitas dan efisiensi pada waktu dan keuntungan perusahaan. Contohnya seperti mesin yang ada di stasiun-stasiun yang seharusnya dijaga oleh manusia kini telah digantikan oleh mesin. Pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Definisi pengangguran menurut Sadono Sukirno tahun 1994 yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Secara garis besar, pengangguran adalah seseorang atau individu yang tidak, belum, atau sedang mencari sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Pengangguran dapat memberikan dampak terhadap perekonomian negara maupun terhadap masyarakat. Adapun jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu pengangguran friksional. Ialah pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada.
Pengangguran struktural ialah pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi yang berdampak pada perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. Pengangguran siklikal ialah pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjunktur perekonomian. Serta pengangguran teknologi ialah pengangguran yang terjadi karena berkembangnya teknologi yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang. Kemudian, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu: pertama, memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Melalui proyek magang, maka calon tenaga kerja bisa lebih awal mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan begitu, calon tenaga kerja dapat mempelajari keahlian baru dan menjadi tenaga kerja yang lebih berkualitas. Kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan atau pengembangan profesionalisme, maka tenaga kerja dapat menyesuaikan keterampilan atau bakat mereka dengan jenis pekerjaan yang diincar. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Keempat, yaitu peningkatan investasi. Hal ini dapat mengembangkan jalannya bisnis di sebuah negara. Dengan demikian, perekonomian pun akan terus berputar. Tenaga kerja akan terus dibutuhkan dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Serta kelima, yaitu program transmigrasi. Transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Program ini bisa memeratakan kesempatan kerja.